Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. pemirsa di rumah, kembali lagi di podcast Mandua Tuban. Kali ini bersama saya Anisah Diai Fitri. Di hari yang cerah ini, kalian pasti penasaran siapa lagi bintang tamu spesial yang diundang di podcast Mandua Tuban kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini. Halo Pak Gunawan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan bisa disapa dulu pemirsanya. Assalamualaikum semuanya. Podcast Mandua Tuban selalu sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya Pak hari ini di hari yang cerah ini? Terima kasih. Alhamdulillah hari ini luar biasa, tambah semangat meskipun banyak kesibukan. Tentunya ini tidak menjadi penghalang, dan di tahun ini saya diamanai jadi 2 jabatan, yaitu Wakil Kepala Bidang Humas dan sekaligus Wakil Kepala Bidang Sarana. Jadi sangat sibuk sekali, dan ini pun sekaligus menjadikan saya untuk di kesempatan ini meminta maaf kepada tim podcast, dikarenakan baru menghadiri dan sanggup dan mau untuk hadir di sini dan bisa hadir di sini. Begitu Mbak Adisa. Iya Pak, jadi Pak Gunawan ini adalah salah satu guru fisika dan juga menjabat sebagai Wakahumas dan Wakasarana nggih Pak. Nggih, betul. Nah, beliau sangat sibuk hari ini. Nah, sebagai Wakahumas dan Wakasarana, harapan Bapak sebagai Wakahumas ke depannya untuk Mandua Tuban itu seperti apa Pak? Nggih. Satu-satu Mbak ya, ada 2 bidang tadi yang saya sebutkan. Yang pertama di bidang humas. Di bidang humas ini yang saya harapkan, betul. Yang saya harapkan adalah benar-benar humas ini nanti menjadi corong pemberitaan-pemberitaan dari Mandua Tuban, sehingga masyarakat tentunya bisa mengakses informasi-informasi tentang Mandua Tuban, dan segala bentuk prestasi apapun tentang informasi tentang Mandua Tuban itu bisa diserap oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah di bidang sarana prasarana. Ini tantangan yang luar biasa, bahwa sarana prasarana ini adalah sangat penunjang sekali bagi pembelajaran di Mandua Tuban. Tentunya sarana prasarana harus bisa memadai, mencukupi. Banyak sekali di tahun ini program-program kelas yang dibuka di Mandua Tuban. Ada program digital, program olahraga, program tarfid, dan masih banyak keterampilan. Tentunya ini membutuhkan informasi baik tentang sarana prasarananya, apalagi sekarang ini musim penghujan Mbak Anissa. Jadi banyak sarana prasarana di Mandua Tuban ini yang perlu pengontrolan, salah satunya yang bocor-bocor itu. Begitu mungkin Mbak. Perlu dibenahi ya Pak. Betul sekali. Gitu. Jadi sebagai Wakahumas dan Wakasarana Prasarana, Pak Gunawan ini selain mengurusi hal yang di dalam Mandua Tuban, beliau juga mengurusi keperluan di luar Mandua Tuban. Seperti namanya Humas, yaitu hubungan masyarakat. Tentu saja Pak Gunawan ini mempunyai tanggung jawab untuk mengenalkan Mandua Tuban ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas ini tahu Mandua Tuban itu seperti apa, murid-muridnya itu seperti apa, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, yang kedua nih Pak, dengan jabatan yang sebanyak seperti itu, bagaimana jenengan menghadapi semua itu sampai bisa sesukses ini gitu? Iya, namanya jabatan itu kalau dibawa senang artinya menikmati, tidak ada paksaan dan apapun itu. Kalau dilaksanakannya itu secara ikhlas, ya tentunya akan senang. Kalau sudah senang berarti pekerjaannya itu menjadi mudah karena suka dengan pekerjaan itu. Nah, sama dengan hal-hal yang saya
lakukan sekarang di dua bidang itu meskipun terasa berat, tetapi menjadikan saya itu karena ini suatu tugas yang seneng dan ikhlas saya laksanakan. Mungkin itu, jadi meskipun berat, waktunya banyak menyita waktu, tetapi karena tadi keikhlasan menginginkan agar MAN 2 Tuban ini maju, tidak kalah dengan madrasah-madrasah yang lain, ini tentunya menjadikan motivasi tersendiri bagi saya. Gitu Mbak Nizami. Jadi harus dibawa enjoy aja ya Betul, Pak ya. betul. Pekerjaan itu tidak usah dijadikan beban, tetapi kalau memang sudah diamanai dan bersedia, maka dibuat senang, bertanggung jawab, gitu aja. Ya udah seperti aktivitas sehari-hari ya Pak ya. Iya betul. Iya betul. Nah untuk selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu apa pesan Bapak untuk MAN 2 Tuban ini? Mungkin muridnya harus bagaimana, atau fasilitasnya harus seperti apa, atau tenaga pengajarnya itu harus yang lebih seperti bagaimana gitu. Iya, terima kasih. Seperti apa yang menjadi tujuan, menjadi visi misi MAN 2 Tuban, bahwa MAN 2 Tuban ini harus menjadikan siswanya itu menjadi ketakwaannya tinggi dan juga tinggi teknologinya. Artinya ibadahnya kuat, pengetahuan tentang teknologinya kuat. Nah, ini menjadikan saya berpikir bahwa dua hal itu perlu kita sikapi. Makanya selain Bapak Ibu guru memberikan materi-materi tentang keagamaan, tentang ajakan-ajakan untuk beribadah termasuk jamaah-jamaah sholat fardu itu, maka yang lainnya juga kita sikapi. Untuk melek teknologi tadi, maka kan banyak yang kami kerjakan. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan ITS dalam rangka untuk menguatkan keterampilan teknologi komputernya, bekerja sama juga dengan BLK dalam rangka untuk menguatkan keterampilannya dan memperluas lapangan pekerjaan. Andaikan siswa kita itu tidak berniat untuk melanjutkan, paling tidak sudah mempunyai cangkul untuk melanjutkan hidupnya, kan gitu. Nah, harapan-harapan yang terbesar saya itu adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa saya kepingin MAN 2 Tuban ini benar-benar tidak kalah dengan MAN yang lain, betul-betul nantinya menjadikan panutan dari MAN yang lain, tidak hanya sekedar slogan-slogan saja. Tentunya ini harus menjadikan motivasi pada seluruh guru-guru yang muda ini untuk benar-benar terpacu, termotivasi dengan hal-hal yang semacam itu. Banyak guru-guru yang berprestasi di sini untuk bisa mengaplikasikan kemampuan-kemampuannya itu di dalam di sini diberikan kesempatan, dan juga demikian juga bahwa siswanya harus benar-benar tadi ikhlas menerima ilmunya. Itu kalau sudah ikhlas semuanya maka senang. Jadi masuk ke MAN 2 Tuban ini tidak terpaksa dan benar-benar keinginan mereka, karena memang MAN 2 Tuban ini maju, mempunyai kualitas, sehingga besok siswa yang masuk ke sini ini memang berebut untuk mendapatkan kursi di MAN 2 Tuban, mungkin gitu. Berarti tidak hanya untuk siswanya, tapi untuk gurunya juga. Betul. Gitu, Pak. Gurunya diperbaiki, siswanya juga semuanya maju, kan gitu. Masuk di perguruan tinggi negeri yang favorit, kan gitu, semuanya ya. Jadi Bapak ingin kalau MAN 2 Tuban itu tidak hanya ahli di bidang ketakwaan, tapi juga tidak ingin tertinggal soal teknologi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, MAN 2 Tuban berkolaborasi dengan ITS juga ya Pak. Betul. Nah, hal ini tuh bisa memperluas lapangan pekerjaan dan bisa menambah kesempatan untuk siswa-siswi di MAN 2 Tuban agar kedepannya itu mempunyai kesempatan yang sama dengan sekolah negeri lainnya ya Pak. Nah, saya tambahi juga, ini yang penting yang perlu ditandasi bahwa MAN itu bukan hanya sekedar sekolah agama saja. Untuk materi umumnya adalah sama dengan SLTA yang lain.
misalnya fisika jumlah jam pelajarannya 4, maka di aliyah pun, di MAN pun itu juga 4. Apa yang menjadi beda? Yang menjadi beda adalah di MAN itu ditambahi tentang pendidikan keagamaan, jadi justru luas. Jadi siswanya harus ikhlas kalau sekarang MAN itu pulangnya lebih sore, lebih apa? Karena apa? Memang ada tambahnya tentang keagamaan. Ngono, sukses dunia ya sukses akhirat ya, nah, salah satunya gitu aja. Okay. Harus seimbang ya Pak. Betul. Ya. Menambah jam pelajaran keagamaan. Betul. Tanpa mengurangi pelajaran umumnya. Ya, Pak. Okay. Baik pemirsa di rumah, cukup sekian podcast kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Gunawan karena udah memberikan pengalamannya dan memberikan informasi. Sama-sama. Cukup sekian podcast kali ini. Untuk pemirsa di rumah, tunggu podcast selanjutnya dari MAN 2 Tuban. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.